Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan kembali mendengar firman Tuhan di hari Sabtu ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini tertulis dari Mazmur 67 ayat 2, demikian firman Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Demikian firman Tuhan. Pemazmur kita kenal sebagai orang yang sangat taat kepada Tuhan. Pemazmur kita kenal sebagai orang yang selalu setia berdoa, menyampaikan segala isi hatinya kepada Tuhan. Ketaatan yang dimiliki oleh pemazmur tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak hanya mendoakan apa yang menjadi kebutuhannya. Bahkan lebih dalam lagi dari nats ini, pemazmur memohon kepada Tuhan. Dia mendoakan keluarganya. Dia mendoakan saudara-saudaranya, bahkan dia mendoakan bangsanya. Sehingga dia mengatakan di dalam doanya, kiranya Allah mengasihi kita. Kita ini berarti pemazmur memiliki kerinduan agar setiap orang yang ada bersama dengan dia, setiap orang yang dipimpin oleh dia, bahkan keluarganya, turut merasakan berkat, turut merasakan pemeliharaan Tuhan, turut mendapatkan pengasihan dari Allah. Inilah yang luar biasa dari pemazmur yang menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita pun mampu dan harus bisa mendoakan sesama kita, mendoakan saudara-saudara kita. Bahkan kita harus mampu lebih dalam lagi sebagaimana Yesus mengajarkan, bagaimana kita bisa mendoakan orang-orang yang menganiaya kita, yang menfitnah kita, yang membenci kita. Bahkan orang-orang yang tidak menyukai kita pun harus kita doakan, agar kiranya mereka pun mendapatkan pengasihan dari Allah. Untuk itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini menyapa kita. Sebelum kita besok akan beribadah kepada Tuhan, baik itu di rumah masing-masing atau di gereja masing-masing dengan protokol new normal. Sebelum kita beribadah, firman ini mau menghantarkan kita terlebih dahulu menjadi pembawa-pembawa damai, agar ibadah kita tidak sia-sia, agar ibadah kita berbuah, dan ibadah kita menjadi berkat juga bagi orang lain. Inilah yang diimani oleh orang percaya. Inilah yang diimani oleh orang Kristen, agar kiranya semua orang dapat terberkati oleh Tuhan, agar kiranya kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakah yang lebih sering kita ucapkan? Atau manakah yang lebih sering kita lakukan? Mendoakan sesama kita, atau bahkan mengutuki sesama kita? Apakah kita meminta berkat dari Tuhan kepada saudara kita? Atau kita mendoakan agar berkatnya tidak mengalir bagi saudara kita, atau lingkungan kita, atau teman-teman kita? Mari kita merenungkan kembali. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Kiranya wajah Tuhan yang penuh kemuliaan menyinari semua orang yang kita kasihi. Inilah yang diinginkan oleh pemazmur. Dan Allah pun akan berkenan kepada kita jikalau kita juga senantiasa mendoakan orang-orang yang kita sayangi. Allah pun akan berkenan kepada kita jika kita mau mendoakan orang-orang yang juga tidak menyayangi kita. Sebagaimana Yesus ketika Dia di kayu salib, begitu banyak fitnah, begitu banyak kesakitan yang Dia alami. Namun satu kalimat yang luar biasa Yesus sampaikan kepada Allah di dalam doanya,
"Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mendoakan orang yang mencelakakan dia. Mendoakan bukan mengutuki. Mendoakan bukan menyumpahi. Itulah ciri khas daripada orang Kristen. Maka orang akan mengenal kita dari kasih yang kita lakukan. Orang akan mengenal kita dari doa yang kita panjatkan. Orang akan mengenal kita dari Tuhan yang kita sembah. Terpuji nama Tuhan, diberkatilah Anda, diberkatilah saya, diberkatilah semua orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi bekal bagi kami. Benar Tuhan, kami sering lupa mendoakan saudara kami. Kami sering tidak mendoakan sahabat-sahabat kami. Atau bahkan kami sering mengutuki orang yang tidak mengasihi kami. Namun saat ini, ajarlah kami agar kami mampu mendoakan semua orang yang menyayangi kami, bahkan yang tidak menyayangi kami. Karena itulah identitas kami sebagai orang Kristen. Kami yakin Tuhan akan memampukan kami melalui kasih anak-Mu Yesus Kristus. Amin.